Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang otonomi daerah atau OTDA, sudah 17 tahun sejak diberlakukan pertama kali di negeri ini pada tahun 1999. Tujuannya salah satunya adalah membuat masyarakat di daerah lebih makmur. Nah, pertanyaannya apakah benar masyarakat di daerah tersebut lebih makmur dengan adanya otonomi daerah? Kami akan membahasnya dalam Talk to iNews malam hari ini bersama sejumlah narasumber yang telah hadir bersama saya. Dan pemirsa, berikut adalah kondisi terbaru tentang otonomi daerah yang ada di tanah air. Sejak tahun 2001, pemerintahan daerah menempati posisi yang sangat penting. Kepala daerah memiliki hak dan wewenang yang mengatur pemerintahannya sendiri. Namun, harus diakui, banyak kepala daerah yang belum memanfaatkan kewenangan besar itu untuk memajukan wilayahnya. Otonomi daerah belum cukup digunakan untuk mengakselerasi pencapaian cita-cita bangsa. Penyebabnya, keterbatasan ruang fiskal. Daerah yang memiliki keterbatasan APBD akhirnya hanya mencari pelaksana program yang direncanakan pemerintah pusat. Kepala daerah tidak memiliki inovasi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Seharusnya pendapatan daerah yang minim tidak membuat masyarakat sengsara. Peran pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat harus berjalan optimal, sehingga keterbatasan ruang fiskal bisa diantisipasi. Lalu, apa peran pemerintah pusat? Dan sejauh mana pemerintah pusat melakukan intervensi? Simak pembahasannya pada Talk to iNews episode Otonomi Daerah, Realita dan Tantangan. Otonomi daerah, realitas, dan tantangan. Itulah yang akan kami bahas malam hari ini bersama 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya. Yang pertama adalah Bapak Sony Sumarsono, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Mas Rio. Ada Pak Satya Arinanto. Selamat malam Pak, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Ya, dan masih dari UI ada Devi Ramawati, pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Saya ke Pak Sony dulu. Pak Sony, sudah 17 tahun OTDA diberlakukan di negeri ini dan masih jauh dari harapan kita semua, Pak. Komentar dari Kemendagri seperti apa evaluasi? Ya, baik. Ini memang sudah 17 tahun sejak Undang-Undang 22 tahun 1999. Ya. Tapi kalau kita maknai sebenarnya otonomi daerah itu dalam 2 aspek ya. Dari segi politik itu adalah melakukan political sharing ya antara pemerintah pusat dengan daerah. Ada sebagian dari sisi otoritas yang diberikan kepada daerah untuk dapat bisa menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, financial sharing sebenarnya. Ada pembagian ya keuangan antara pusat dan daerah. Dari 2 sisi ini kemudian kita bisa melihat selama kurang lebih 17 tahun banyak hal positif yang telah dicapai sebenarnya, walaupun kondisi ideal memang belum bisa kita capai, itu sangat-sangat kita sadari, tapi setidaknya ada proses. Dari sisi politik ada proses pendidikan politik yang luar biasa, mulai dari politik ya, cara mereka berdemokrasi ya, Pemilihan kepala daerah termasuk Pak ya? Pemilihan kepala daerah secara langsung. Ini luar biasa yang dulu tidak pernah ada, termasuk media demikian tertutup dan seterusnya. Sekarang demikian apa-apa terbuka. Proses demokrasi sangat berjalan secara transparan. Dari segi financial, dulu semua sangat tergantung pada pusat. Walaupun ada APBD, sebenarnya APBD yang diinsert dari dana APBN sebenarnya. Porsi belanja modal sangat tipis, semua tergantung pada pusat. Dan sekarang dengan transfer ke daerah yang diperbesar, saya kira ada perkembangan yang signifikan walaupun belum ideal. Seperti sekarang ini yang paling memprihatinkan kita sampai sekarang adalah belanja modal di APBD seluruh kabupaten kota itu masih relatif sedikit, 20% sampai 30%. Lebih banyak untuk belanja kepegawaian Pak ya, untuk membayar gaji pegawai seperti itu. Belanja pegawai sama belanja barang dan jasa. Kalau belanja pegawai ya di samping gaji juga tunjangan-tunjangan. Kalau belanja barang dan jasa itu ya rapat, seminar, perjalanan dinas, itu yang masih gede. Maka kita ke depan memang ya arahnya ya harus bisa memperluas ruang fiskal supaya kepala daerah bisa menjawab janji politiknya kepada rakyat yang setelah kampanye sering dijanjikan. Kalau ruang fiskal tipis, ya mereka sulit untuk bisa menjawab dalam bentuk tindakan konkret. Kalau hanya 7% government investment mau buat apa? Saya kira gitu intinya. Baik. Pak Satya, apa yang membuat OTDA tidak berjalan seperti yang kita harapkan di awal pemberlakuan di tahun 1999, Pak?
Ya awalnya dulu itu kan karena euforia reformasi. Ya. Tidak hanya Oda dulu ya, kebebasan pers tadi kan sudah disoroti ya. Kemudian masalah hubungan pusat dan daerah dan lain-lain. Jadi awalnya dulu rasanya itu harus ada balance keadilan itu tadi. Terutama dulu dirasa bahwa pusat terlalu dominan sehingga banyak daerah-daerah yang merasa ya hubungannya kekayaannya diserap ke pusat sementara mereka hidup dalam kemiskinan seperti itu. Iya. Itulah teriakan merdeka, memisahkan diri dan sebagainya waktu itu. Tapi untung itu bisa ditangani satu persatu ya waktu itu lewat berbagai produk hukum. Sehingga saya ada ketetapan MPR ya, ada berbagai macam peraturan perundangan yang lain yang mendukung ya. Termasuk mengarahkan untuk menangani daerah-daerah yang rawan lah begitu seperti waktu itu. Ini awalnya kan ada Aceh, Papua dan sebagainya begitu ya. Nah, kemudian baru dilangsungkanlah selama 17 tahun ini. Nah, memang saya pikir kemajuan juga banyak, walaupun secara signifikan memang jumlah daerah-daerah yang mengalami peningkatan setelah Oda itu ya mungkin perlu ditingkatkan lagi saya pikir. Kalau dihitungnya dari kabupaten ya, dari kabupaten kota. Gitu. Jumlahnya tambah banyak, tapi mungkin yang secara kualitatif dikatakan berhasil, seperti mungkin dalam laporan beberapa majalah, seperti majalah Tempo kan dia suka buat laporan utama. Dari Kompas dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara persentase lebih banyak yang tidak berhasil dibandingkan yang berhasil seperti itu Pak? Belum sepenuhnya kalau menurut saya, belum sepenuhnya. Begitu kan dia dengan pemekaran itu banyak yang mungkin masih sebenarnya tergantung pada daerah asalnya begitu ya, daerah induknya dan sebagainya. Baik, Mbak Devi kalau kita bicara soal OTDA semua juga tergantung pada kapabilitas atau kemampuan sang kepala daerah baik itu gubernur maupun wali kota atau bupati dalam bagaimana dia mengelola keuangannya sehingga bisa menetes sampai ke masyarakat sehingga masyarakat yang dipimpin itu menjadi masyarakat sejahtera. Kalau menurut Anda, mengapa masih banyak masyarakat di sejumlah daerah yang belum bisa merasakan faedah dari adanya OTDA itu dalam konteks kesejahteraan? Dalam konteks sosial dan budaya memang menarik bahwa masyarakat kita ini adalah masuk dalam karakter budaya yang sangat patron klien. Oleh karenanya kalau kita bicara agen-agen perubahan khususnya elit, ini kita bisa ilustrasikan sebagai kompas. Mesin negara ini sebenarnya cukup kuat. Artinya apa? Modalitas sosialnya bagus. Masyarakat kita ini sangat lentur, sangat adaptif, tapi juga sangat mudah diatur. Artinya apa? Dengan berbagai letupan konflik-konflik politik, baik yang di engineering, direkayasa ataupun tidak, ini kita masih tetap bersatu. Itu sebuah modalitas yang luar biasa. Kedua, kita tahu modalitas sumber daya alam kita juga sangat besar. Ketika modalitas mesin ini kuat, tapi sayangnya kompasnya itu tidak mengarahkan pada jalan yang tepat, ini yang menyebabkan OTDA ini tidak kemana-mana. Ini kompas adalah sang kepala daerah seperti Betul, itu? aktor elit politiknya yang berbahaya di sini. Kita tahu bahwa casting mencari kepala daerah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Dengan adanya kebebasan, otonomi tadi, powernya bebas, lalu keuangannya juga meningkat, ternyata tidak dibarengi. Mengapa? Sederhana, level pendidikan masyarakat kita masih rendah. Ini yang mengakibatkan kesulitan bagi publik untuk memilih orang yang tepat. Bukannya tidak ada pilihannya, tapi akhirnya masyarakat juga tidak mampu terbuka matanya memilih orang yang tepat. Data World Bank, 70% orang Indonesia maksimal baru lulusan SMP, Mas. Apa yang kita bisa harapkan? Bagaimana mereka bisa begitu jernih memilih elit politiknya? Sehingga ketika pada akhirnya muncul elit-elit politik yang tidak mampu, misalnya kita bicara kemajuan suatu daerah, memiliki uang adalah satu kesempatan. Tapi bagaimana mengelolanya adalah sebuah kesempatan yang lain. Nah, problemnya adalah di proses pengelolaannya tadi. Nah, karena tadi yang memilih juga tidak memiliki kemampuan yang baik secara kognitif maupun juga filosofikalnya karena level pendidikannya rendah, ini yang mengakibatkan orang yang dipilih juga kualitasnya juga tidak seperti yang diharapkan untuk mampu menjalankan mesin yang sebenarnya sudah sangat baik kualitasnya. Pak Sony, kalau kita bicara soal aturan, sebenarnya Kemendagri telah mengeluarkan aturan yang cukup bisa mengatur supaya OTDA ini bisa berjalan di relnya untuk bisa mencapai ketujuannya, yaitu membuat masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera seperti itu. Tapi kalau ternyata realitasnya ternyata belum bisa dan itu disebabkan karena kapabilitas dari sang kepala daerah, apakah Kemendagri punya data berapa banyak daerah-daerah yang sudah berhasil dengan OTDA ini ataupun masih butuh bantuan ataupun bantuan dari pusat seperti itu, Pak? Baik, jadi kita kalau mau bicara mengenai berhasil tidak berhasil, kita tuh punya instrumen evaluasi ya. Setiap tahun itu kita melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota.
kita lakukan dengan 135 indikator. Itu lengkap sekali dari segi ya mulai sosmed income lah, ekonominya, kemudian sosialnya, budaya dan seterusnya, termasuk kelembagaannya, pelayanan publiknya dan seterusnya, bagaimana proses perizinan dan seterusnya, sehingga kita bisa menentukan dia di level berapa, sangat tinggi, setinggi, sedang atau rendah. Dari indikator-indikator ini sebenarnya fenomenanya cukup tren, dari trend analisis ada perkembangan yang cukup signifikan, di mana jumlah yang semakin baik itu makin gini makin baik ya. Artinya yang rendah tidak lebih daripada di bawah 20 daerah yang rendah ya. Yang umumnya yang agak sedang, yang agak banyak. Kemudian yang sangat tinggi tentunya agak sedikit, tapi makin tahun itu ada progres yang cukup signifikan. Apakah ada pengaruh Pak, daerah-daerah yang sudah baik itu adalah daerah-daerah dekat dengan ibu kota atau mungkin daerah-daerah yang mempunyai akses informasi yang lebih terbuka dibandingkan daerah-daerah lainnya? Ada. Jadi ada pengaruh kondisi kota dengan kota kabupaten, termasuk pusat ibu kota dan yang jauh. Contoh di Papua misalnya, karena jauh dari ya, akses binaan yang mungkin barangkali dan tempatnya sangat terpencil. Kalau dari segi evaluasi kinerja, memang rata-rata di Kabupaten Papua agak kurang ya dibanding yang lainnya. Kalau dibandingkan secara linear dengan kabupaten yang lainnya. Nah, itu contoh di Papua. Tapi di kota seperti Surabaya yang luar biasa, itu selalu peringkatnya dia nomor 1. Bandung walaupun tidak sangat tinggi tapi termasuk tinggi ya, saya kira gitu. Karena dia di kota, itu terkait dengan dua hal. Pertama, kepemimpinan dari seorang kepala daerah yang penuh dengan kreasi dan kapasitas yang tadi bagus, saya kira. Yang kedua, memang sarana dan prasarana memungkinkan untuk dilakukan itu ya. Misalnya dengan penerapan e-planning, e-budgeting, e-control. Karena memang dimungkinkan. Di Papua bagaimana menerapkan itu. Jadi sarana prasarana dan kapasitas kreatif thinking dari kepala daerah itu menjadi bagian penting daripada alat untuk memacu otonomi daerah. Walaupun kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebenarnya sama kepada seluruh daerah. Tapi perkembangan daerah akan berbeda-beda. Saya kira itu intinya. Jadi instrumen Kementerian Dalam Negeri jelas. Pertama, evaluasi tiap tahun. Yang kurang kita dampingi, kita tingkatkan kapasitasnya. Yang sudah bagus kita dorong sedikit, yang belum bagus kita intensif dampingi. Itu intinya tiap tahun. Baik, Pak Satya, kalau kita bicara tentang sebuah daerah yang secara geografis ternyata memang daerah itu banyak pegunungan, transportasi juga masih sulit. Apa yang bisa dilakukan seorang kepala daerah agar otonomi daerah di daerahnya itu bisa berjalan secara maksimal? Ya tentunya sebenarnya kalau dia menjalankan peraturan perundangan dan guidance dari Kemendagri dan berbagai lembaga yang terkait ya itu bisa. Cuma memang sebenarnya dulu yang jadi masalah ini salah satunya itu adalah bagaimana kita memperpendek rentang kendali yang jauh seperti ini. Nah, itu makanya dulu berkembang pemekaran daerah dan sebagainya yang sampai sekarang saya kira ya tuntutannya. Walaupun sekarang tahapannya berbeda dengan yang lalu begitu. Nah, itu tuntutan seperti itu. Ya, karena kalau kita bicara Kalimantan sekarang yang paling baru ada Provinsi Kalimantan Utara karena luasnya Pulau Kalimantan akhirnya harus dibagi lagi menjadi satu provinsi tambahan. Ya. Tapi itu kalau yang Kalimantan Utara setahu saya memang walaupun waktu itu sedang ada moratorium dia diloloskan waktu itu. Nah, itu karena ada kasus yang spesial kebutuhan khusus ya. Kebutuhan khusus karena kita berbatasan dengan Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara soal kepala daerah lagi-lagi inovasi yang dibutuhkan seperti apapun demografisnya seorang kepala daerah harusnya mampu untuk mengatasi semua. Betul ya, kan ada jalur pendidikan resmi, ada yang tidak resmi ya. Ini sekarang ini rekrutmen politiknya yang jadi masalah selalu. Saya kira dengan sistem yang seperti sekarang, baik yang independen maupun yang dicalonkan oleh parpol ini kadang-kala belum bisa mendapatkan figur yang tepat sebenarnya begitu. Mbak Devik, artinya kalau kita bicara soal kualitas yang tadi Anda sebutkan terkait dengan pendidikan, selama pendidikan di daerah tersebut belum maju-maju, sulit rasanya untuk bisa mendapatkan contoh ideal dari pelaksanaan OTDA di sebuah daerah. Ya, seperti memang pemerintah pusat akan sangat membantu ketika ada semacam template dan keberpihakan politik juga. Sederhana misalnya, bagaimana anggaran kesehatan kita misalnya salah satu peringkat kelima terendah di dunia misalnya. Nah, pendidikan ada hubungannya dengan kesehatan. Bagaimana orang bisa sekolah ketika nutrisinya tidak baik, gizinya tidak baik. Nah, model-model ini memang perlu diciptakan.
Walaupun pada akhirnya nanti akan ada penyesuaian di setiap daerah karena konturnya akan berbeda, baik kontur budaya maupun sosialnya. Nah, kita lihat kalau tadi bicara kreativitas, memang saya sepakat dengan Prof bahwa proses rekrutmen itu akan menarik ketika misalnya lagi-lagi partai dan kaitannya juga dengan politik media itu juga tidak dalam nuansa yang positif. Artinya apa? Bagaimana kita mengawasi agar mereka kemudian bisa berkompetisi dengan baik? Harus ada semangat berkompetisi untuk mencapai yang baik, bukan kemudian berusaha mengalihkan dan senang ketika politik media lebih menyoroti misalnya kelemahan-kelemahan yang ada di pusat. Nah, ini kan menjadi problem. Ketika kemarin ada kita heboh dengan Brexit yang macet, ini kan persoalannya apa? Bukan Jakartanya yang problem, berarti menunjukkan daerahnya yang problem. Setiap tahun ada ekspor masalah besar-besaran dari daerah ke kota. Tapi ketika terjadi masalah, media pun tidak berusaha menyoroti bagaimana para eksportir masalah itu harusnya juga menyelesaikan problemnya. Nah, hal-hal Bukan justru menambah masalah ya. Betul. Baik, nanti kita akan bahas apakah mungkin daerah yang sudah dimekarkan kembali ke kondisi semula karena ternyata tidak sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Nanti kita akan membahasnya dalam Talk to iNews.